Udah mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Muqtafa wal Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kemudian kita memulai pembahasan, sebelumnya saya sendiri meminta maaf ya apabila untuk jadwal yang kemarin harusnya hari Rabu, kemudian nanti hari Jumat. Kalau nantinya barangkali dari panitia ingin menambahkan hari, boleh. Kalau mau tambah hari Jumat juga, silahkan. Atau hari-hari yang lain juga. Mungkin seminggu bisa 3 kali, biar bisa khatam juga. Sebelum kita memulai pembahasan pada lanjutan daripada adab-adab dalam membaca Quran, dan adab-adab kita terhadap Al-Quran, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah dulu, agar apa yang kemudian kita pelajari, apa yang kemudian kita ulang kembali pembelajaran ini, murojaahnya bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadiniyah as-salihah wa ala kulli man awasala kunas salam. Suril Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut pada pembahasan di mana pembahasan ini masuk ke dalam kemakruhan ya di dalam membaca Quran atau terhadap sikap kita terhadap Al-Quran. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yukrahu ayyakula nasitu ayatakada ya. Jadi salah satu kemarin kita selain membahas terkait adab-adab, ada kemudian kesunahan, ada kemudian kewajiban yang harus kita lakukan. Kita berlanjut kepada kemakruhan. Hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ayat Quran, di mana ayat Quran sendiri ini adalah kalamullah, adalah firman Allah yang begitu mulia, firman Allah yang begitu hebat. Firman Allah yang jelas-jelas bisa kemudian menantang orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka sudah tidak bakal bisa, dan orang-orang setelahnya sampai ila akhir kiamat tidak ada yang bisa dan mampu untuk menandingi Al-Quran. Maka kemukruhan yang pertama salah satunya adalah selain kemarin juga disebutkan kemukruhan yang kita pelajari kali ini salah satunya adalah jangan sampai kita mengatakan bahwa saya lupa ayat ini. Nah, gitu ya. Nah, terkait masalah nisyan ini, ulama kemudian ada beberapa hal. Ya, salah satunya adalah kemudian ke- kelupaan atau lupa yang kemudian nanti di sini. Kenapa kok masih makruh gitu ya? Dibanding nanti lupa yang hal-hal yang lain, makna lupa yang lain itu nanti bisa bermakna haram, bisa dilarang dan lain sebagainya. Lupa yang kemudian nantinya dilarang atau sampai mengarah dan juga berimbas kepada keharaman adalah lupa bahwa hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah A itu. Misal Al-Quran menyebutkan bahwa hukumnya berzina itu jelas dosa. Dalilnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka mendekati zina saja nggak boleh, haram, apalagi zinanya. Ya. Nah, di situ jelas-jelas ada keharaman, terus kemudian kita bilang bahwa, wah saya lupa bahwa zina itu haram. Nah, ini yang kemudian nggak boleh. Jelas, kalau nanti lupa yang dalam hal isi dalam Al-Quran atau praktek dalam Al-Qurannya, maka itu yang lupanya yang tidak diperbolehkan dan lupa yang nantinya berimbas haram. Tapi di sini kadang orang itu juga manusia itu juga kemudian lupa akan
apa yang pernah dia hafalkan, apa yang kemudian pernah dia dapatkan dan lain sebagainya. Maka kalau bagusnya dia jangan sampai bilang atau makruh ya, hukumnya makruh bilang saya lupa ayat Al-Baqarah di akhir-akhir atau saya lupa ayat An-Nisa yang kemudian menjelaskan tentang ini. Nah, itu eh, perkataannya seperti itu atau dia mengatakan seperti itu nanti makruh. Tapi hendaknya dia bilangnya adalah bal unsi tuha. Saya itu dilupakan. Saya sudah berusaha untuk mengingat-ingat, tapi saya terlupa ya. Nah, terlupa. Jadi lupa berarti kita memang ada unsur, kemudian mungkin barangkali kesengajaan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dilupakan atau saya terlupakan ayat ini, apa ya kira-kira ya? Itu adab kita terhadap Al-Quran bagusnya seperti itu. Karena ada hadisnya, li hadis di Sahihain, ada dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim, finnahi andalik yang melarang adanya mengatakan seperti itu. Nasi itu ayat akada. Tapi seharusnya adalah unsi Tuhan. Ya, bedanya antara kalau nasi itu berarti saya melupakannya. Tapi kalau unsi itu saya terlupakan oleh ayat ini. Beda ya. Wanisyanuhu kabiratun dan melupakan Al-Quran itu termasuk daripada dosa besar. Ya, dosa besar yang tadi dianggap adalah tadi ya, secara prakteknya, secara kemudian aplikasi dan juga realisasinya. Karena ada hadis daripada Imam Abu Dawud, li hadis si Abi Dawud wa ghairihi, uridat alayya dzunubu ummati. Falam aradan ban a'dhamu min suratin minal Qur'ani au ayatin utituha rajulun summa nasya. Jadi dalam hadisnya sangat jelas sekali ya ketika kemudian Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi yang beliau nabi yang paling sempurna, nabi yang sangat peduli kepada kita. Buktinya dalam berbagai macam hal. Ya, banyak sekali yang padahal Nabi Muhammad itu bisa masuk surga sendiri, bisa kemudian beliau paling atas daripada para nabi-nabi yang lain, tapi beliau lebih mementingkan kita sebagai umatnya. Banyak sekali dalam hadis berbagai macam hal, salah satu di antaranya adalah hadis di mana Nabi bahkan dari awal sampai akhir yang dipikirkan adalah selalu umatnya. Ketika kemudian nabi-nabi terdahulu dikasih permintaan, kamu mau apa, tapi yang dipentingkan Nabi adalah bagaimana umatku nanti di akhirat. Bahkan itu terjadi sampai akhir hayatnya. Ketika beliau sudah dalam keadaan sakaratul maut, udah mau menghadapi ya kewafatannya beliau. Tapi apa yang dipikirkan oleh beliau selain daripada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku nanti? Sampai beliau bilang, ummati, ummati, ummati. Itulah kepedulian bahwa kita harus selalu kemudian apa bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Dengan apa? Salah satunya dengan mempunyai adab-adab yang disebutkan dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Betapa kemudian adab tersebut, cara tersebut, ya asalkan nanti kemudian bisa kita praktekkan di zaman kita sesuai dengan tempatnya ya, sesuai dengan esensinya, sesuai dengan intinya dalam hadis tersebut apa, sehingga kita memahami hadis tersebut adalah hadis yang relevan pada zamannya, yang cocok dan juga sesuai pada zamannya. Tidak kemudian dianggap hadis ini terlalu konvensional. Kalau sudah dulu, sekarang udah nggak zamannya lagi, nggak seperti itu. Zaman dulu kenapa seperti itu, kenapa sekarang? Nah, ini bisa kemudian berubah. Yang penting kita tahu inti daripada hadis tersebut, menyuruh untuk apa, mengajarkan untuk apa. Nah, inilah yang kemudian cara kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, cara kita untuk mengikuti paling tidaknya. Ya, kalau tidak bisa benar-benar sesuai dengan Nabi, jelasnya ya, karena Nabi udah pasti
sempurnanya. Kalau tidak sesuai 90%, kita bisa turunkan 80%. Kalau nggak bisa sesuai 80%, kita turunkan sunnah-sunnahnya Nabi, melakukan sunnah-sunnah Nabi 60%, dan lain sebagainya. Sampai kemudian mungkin 10% atau 1%-nya. Kalau memang nggak bisa benar-benar, jangan sampai ada dalam hati kita mengatakan bahwa hadis itu tidak benar, atau hadis itu tidak sesuai, atau hadis itu kemudian basilah atau apa dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tanamkan di dalam hati kita tersebut. Kenapa ya tadi? Karena kalau kita tahu betapa sayangnya Nabi kepada kita, bahkan dalam satu hadisnya beliau mengatakan bahwa hadis qudsi yang pertama, bahwa laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Adanya kita di muka bumi ini, adanya kita berada di dunia ini, ya, muncul dan kemudian nanti berada di akhirat, sebab kenapa kita berada di sini semuanya tidak ada kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam hadis kudusinya, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, saya nggak akan menciptakan alam semesta ini. Berarti sebab asal muasal dari penciptaan dunia ini karena nanti akan datangnya Nabi Muhammad di tahun 570 Masehi, ya, di mana terlahirnya manusia paling sempurna yang Allah berikan wahyu, sehingga wahyu itu akan sampai kepada akhir zaman. Nah, itu yang pertama. Kemudian Nabi ketika berhubungan dengan kita, Nabi pernah suatu hari itu bersedih, terus katakan, kenapa engkau wahai? Terus Nabi mengatakan, saya sangat rindu sekali dengan ashabi, saya sangat rindu sekali dengan ikhwani. Ikhwani, kata beliau. Ikhwani dalam satu riwayat ahbabi, yaitu orang-orang yang saya cintai. Lalu sahabat bilang, alas, alas tuh bi ikhwanika ya Rasulullah, gitu ya. Bukankah kita ini, para sahabat ini adalah saudara-saudara engkau, adalah orang-orang yang kemudian dekat dengan engkau ya Rasulullah, gitu ya. Lalu Nabi menjawab, menimpali dari jawaban tersebut, la bal antum ashabi. Enggak, kalian semua itu adalah sahabat saya. Kalian itu namanya adalah sahabat. Tapi kalau ikhwani atau ahbabi, ya, ahbab-ahbab saya itu adalah orang yang belum pernah bertemu dengan saya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka cintanya besar sekali. Ya, mereka adalah orang yang beriman kepada man lam yarani wa amanabi. Orang yang belum pernah bertemu dengan saya, Nabi Muhammad, ya, tapi dia sudah beriman dengan saya. Seperti kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan Allah SWT. Inilah kita yang disebut sebagai ikhwannya Rasulullah. Kita adalah ahbabnya Rasulullah SAW. Itu beliau rindukan walaupun kita belum ada. Ya. Betapa kok bisa, kata, kok bisa ada orang yang nggak pernah bertemu dengan Nabi, ada orang yang nggak pernah bertemu dengan seorang tapi udah cinta duluan. Ya, ini adalah ahbab-ahbabnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk dalam ahbab tersebut. Nah, maka bagaimana cara kita mempraktekannya? Dengan salah satunya mukjizat paling besar yang dibawa oleh Nabi, yang disebarkan, ditabligkan oleh Nabi adalah Al-Quran Al-Karim. Maka kita seyogyanya, akhlak kita, adab kita terhadap Al-Quran harus lebih besar, gitu ya. Nah ini, Nabi itu ditampakkan dosa-dosa daripada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tahu kita melakukan apa. Maka ingatlah ketika kita semua sedang melakukan atau akan melakukan sebuah dosa. Ingat bahwa kalian itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat dan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa kemudian ketika Nabi Muhammad ini mengetahui umatnya melaksanakan keburukan, maksiat, Nabi memintakan ampunan loh kepada kita. Ya, ada nggak orang yang lebih kalian cintai harusnya daripada Nabi? Nggak ada harusnya. Artinya adalah orang yang paling engkau cinta, kalian cintai itu
tidak melebihi daripada kekasih kalian adalah Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya kita yang ngelakuin kesalahan, tapi Nabi Muhammad yang memintakan ampunan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, ketaatan, Nabi muji kita. Nabi itu ngasih, bahasa sekarangnya adalah ngasih ekspresif dan juga ngasih kata-kata dan apresiasi kepada kita. Ya. Cuma ya kita aja yang nggak tahu. Muji kita di belakang kita, di depan Allah lagi misalnya. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW ditampakkan dosa-dosa kita, gitu ya, kata beliau, tidak ada dosa yang lebih besar dari satu surat yang ada dalam Al-Quran atau satu ayat yang kemudian dalam Al-Quran dia pernah menghafalkannya, dia pernah memahaminya, lalu kemudian ini lupa. Maka kita berusaha untuk selalu kemudian murojaah dari ayat Al-Quran. Eh, Walaupun itu adalah hal yang sangat berat gitu ya. Paling tidak kita tidak berusaha untuk melupakannya. Ya, kita tidak berusaha untuk kalau ketika salah satunya ketika ada orang membaca Al-Quran, kita dengarkan dengan baik, kita resapi maknanya kalau bisa, ya. Hingga kita tidak kemudian benar-benar kosong dan juga lupa sekali apa ayatnya dan juga apa maknanya saat itu. Ketika kemudian sangat lupa sekali itu ketika udah dipancing gitu ya, kita udah pernah ingat nih, udah dipancing beberapa ayat atau satu ayat, oh iya ini adalah ayat yang sudah saya hafalkan. Nah, paling tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yusannu at-ta'awudhu qoblal qiraati. Setelah makruhnya, kita kembali kepada kesunahannya. Salah satu sunnahnya, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ini nanti lafat yang kita gunakan ada berbagai macam banyak bentuknya, gitu ya. Nah, bentuk salah satunya, kenapa kok ini sunnah? Karena dalam Al-Quran disebutkan, Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, ketika kalian semua membaca Al-Quran, maka fasta'iz billah, maka kalian mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka auzu ta'awud itu meminta perlindungan. Perlindungan dari apa? Minasyaitonir rajim, perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ai idza aratta qira'atahu, ketika kalian menginginkan untuk membaca atau mau membaca Al-Quran, maka seyogyanya, sunnahnya adalah apa? Kalian am- meminta perlindungan dengan Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari gangguan-gangguan adanya iblis yang terkutuk, gitu ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi kemudian mengatakan, wasifatuhu al-mukhtarah, sifat cara ta'awud, cara meminta perlindungan pada Allah yang paling baik itu adalah dengan menggunakan kata-kata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, makanya a'udzu. Karena jama'atun minas salafi itu yaziduna. Jadi ulama salaf, beberapa kelompok atau sekelompok ulama salaf ada yang menambahi dari lafat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini ditambahi dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, gitu ya. Sehingga lafadznya adalah a'udzubillahi, terus apa? As-samiil alim, ya. Minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian ada yang mengatakan bahwa lafadznya boleh kok ditambahi lagi atau menggunakan kata yang lain. Wa an Humaid bin Qais, a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Nah, ada yang menggunakan kata tersebut. Ada wa an Abi Samal
Artinya berarti a'udzubillah al-qadir, kami atau saya meminta perlindungan kepada Allah al-qadir, zat yang maha mampu, maha kuasa terhadap semuanya dari godaan syaitan al-ghadir yang mereka itu mempengaruhi terhadap kita semua gitu ya. Nah, syaitan yang kemudian pintar untuk berbohong ya, yang mengelabui kita. Wa an Abi Samal, dari Abi Samal. Kalau nanti menggunakan kata yang lain boleh nggak? A'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Nah, itu juga boleh. Kita minta perlindungan terhadap Allah adat yang maha kuat minasyaitonil ghawi, dari syaitan yang kemudian menipu kita. Wa an qaumin, ada satu kelompok ulama mengatakan kalau a'udzubillahil azimi minasyaitonir rajim. Ini jika nggak masalah. Berarti tambahan billahi ini boleh. Semisal mau ditambahi a'udzubillahi al-alim, al-fattahi, al-ghafuri, dan lain sebagainya. Itu semua diperbolehkan gitu ya. Wa an akharin, dan dari ulama-ulama yang lain mengatakan kalau pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim, itu juga nggak masalah. Ya, jadi yang yang penting dalam masalah ini adalah ada kita meminta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari syaitan. Mau syaitan itu yang ar-rajim lah, atau yang kemudian al-ghawi tadi, al-ghatir dan lain sebagainya. Maka yang penting tiga unsur tadi, kita meminta perlindungan, perlindungan atau pertolongan, dan juga adanya di protect gitu ya, dilindungi. Dilindunginya dari siapa? Dari Allah, kepada Allah. Terus dari apa? Nah, itu dari syaitan yang terkutuk dan lain sebagainya. Intinya tiga hal tersebut. Mau nanti sifatnya Allah yang disebutkan Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, dan lain sebagainya, itu boleh saja. Wa fiha alfadun ukhor, ada lafaz-lafaz yang lain. Qala Al-Halwani, Imam Halwani dalam kitab Jami'nya yang berisi tentang hadis-hadis, bahwa laisa lil isti'adati haddun yungtaha ilaihi. Kata beliau Imam Halwani, isti'adah atau ta'awudz, meminta pertolongan kepada Allah, itu tidak ada batasnya. Artinya tidak ada batasnya, itu nggak harus saklek ya lafadznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Enggak, tapi bisa ya tadi ya a'udzubillahi samiil alim. Ada tambahan dari Allahnya ini, a'udzubillahi Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Kudus, As-Salamul Mu'minun, dan lain sebagainya. Disebutkan semua Asmaul Husna, nggak masalah. Dari apa nanti? Oh, minas syaitonir rajim, minan nas al mungkir, atau dari orang-orang manusia-manusia yang mengganggu, dan lain sebagainya. Itu boleh. Karena ta'awud, meminta pertolongan itu bisa dengan hal-hal yang apa saja gitu ya, yang membahayakan bagi dirinya. Wa fiha alfadun ukhor, tadi lafadznya. Wa qala al-Hilwani, man sya'a zada wa man sya'a maka naqasa. Dia boleh kemudian menambah dari lafadz ta'awudznya tadi, boleh kemudian mengurangi gitu ya. Wal yuhafid, dan hendaklah bagi dia untuk apa? Ala qiraatil basmalati, dia ketika mau untuk membaca Al-Quran, itu dia menjaga dan juga melestarikan untuk selalu membaca Bismillah awwala kulli suratin, di awal setiap surat gitu ya. Ghairi baro'atin, tapi di selain daripada surat Al-Baro'ah, atau surat Al-Baro'ah ini adalah nama lain daripada surat At-Taubah gitu ya. Jadi kalau di surat At-Taubah maka tidak perlu atau tidak, atau jangan membaca Bismillah bagusnya gitu ya. Juz ke 10 ya, atau 11, juz 10. Lianna aktsaral ulama'i ala anha ayah. Karena kebanyakan mayoritas daripada ulama mengatakan bahwa Bismillah ini adalah ayat dalam Al-Quran. Ya, kebanyakan daripada ulama. Fa'idha akhalla biha kana tarikan liba'dil khatmati indal aktsarin. Jadi kalau nantinya dia tidak membaca basmalah, ya, ada yang tidak membaca basmalah, berarti dia sama saja meninggalkan sebagian hatamnya tadi. Gitu ya. Menurut siapa? Menurut daripada mayoritas ulama. Menurut daripada mayoritas ulama, dia dianggap
meninggalkan atau masih belum khatam gitu ya. Karena kehatamannya tadi terhalang belum membaca Bismillah. Faida qara'a min asna'i suratin, kalau ternyata dia membacanya itu ngelanjutin karena dia berada di tengah-tengah surat, maka ustuhibbat selahu aidan, maka juga disunahkan bagi dirinya ya untuk membaca Bismillah. Yang mengatakan seperti ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jelas-jelas mengatakan bahwa kesunahan bagi orang yang membaca surat berada di tengah-tengah, maka dia disunahkan untuk membaca basmalah juga. Contohnya seperti apa? Contohnya, misal kita sedang membaca surat Ali Imran gitu ya. Di tengah-tengah di ayat ke-50 misal. Dia mau melanjutkan lagi bacaannya tadi, dia harus sholat dulu lah, harus belajar dulu dan lain sebagainya. Terus kalau mau melanjutkan, satu berarti tadi sunnahnya adalah ta'awud. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Gitu ya, misal. Habis itu membacanya adalah bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Laisal birru nah, itu nantinya baru kemudian ayatnya. Terus kemudian sunnahnya lagi adalah oyusannu at-tartilu fi qiraatil Qur'ani qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Maka kesunahan daripada membaca Quran salah satunya adalah membaca secara tartil. Ya, tartil itu kemarin apa? Tartil itu adalah memberikan hak-hak daripada huruf tersebut sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau memang dibacanya adalah kho, ya dibaca kho. Jangan dibaca hak gitu ya. Itulah memberikan sesuai dengan makhrajnya. Terus kemudian caranya adalah tidak tergesa-gesa sehingga hurufnya itu tidak pada semestinya. Harusnya tidak diidgham malah dia diidgham. Harusnya diidgham malah dia tidak mengidghamkan. Nah, jangan yang seperti itu sesuai dengan ilmu tajwidnya yang pokok-pokok gitu ya. Karena ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan tartillah bacaan kalian ketika membaca Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Ini riwayatnya dari siapa? Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain. An Ummi Salamata radhiyallahu anhuma. Annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atun mufassaratun harfan harfan. Ketika Ummu Salamah ditanyai atau beliau mensifati bagaimana cara Nabi dalam membaca Al-Quran, maka Umi Salamah menjawab sifat Nabi dalam membaca Al-Quran, ini ya sifat ya, sifat Nabi dalam membaca Al-Quran itu adalah membaca dengan mufassaratun. Di membaca seperti orang yang menafsiri atau orang yang menjelaskan secara huruf per huruf. Artinya apa? Artinya ketika beliau menggunakan nada sebagai nada yang bertanya istifham, ya beliau menggunakan yang istifham gitu ya. Contoh amma yatasaalun gitu. Misal ini adalah contoh ketika eh, hamzahnya atau di situ ada bentuk pertanyaan. Maka ketika ayat-ayat yang menyatakan tentang sebuah kesedihan, Nabi juga bacaannya adalah bacaan yang kemudian membuat hati orang itu menetes, gitu ya. Membuat orang itu sedih dan juga khawatir terhadap dirinya. Maka itu cara orang, pembacaan orang yang menafsiri. Ya, seakan-akan dia menjelaskan bacaan yang disebutkan tadi itu dijelaskan dengan secara lugas, dijelaskan dengan secara detail dan jelas, gitu ya. Itu cara membacanya Nabi. Maka contohnya saja ketika kita membaca ya di awal-awal surat Al-Baqarah, maka ini adalah bacaan yang tegas gitu ya. Bahwa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Maka ini adalah bacaan yang jelas. Ketika mungkin adalah bacaan yang
dia berbentuk sedih dan juga berbentuk menyuruh kita untuk berpikir gitu ya. Afala tafakkarun. Maka di situ ada nada dan juga ada sebuah intonasi gitu yang mengarah kepada menyuruh kita dan mengusahakan kita, menyunahkan kita untuk berpikir di situ. Itu dari kiroah yang mufassar. Secara seakan-akan detail per hurufnya itu beliau yang menjelaskan sehingga orang yang mendengarkannya langsung bisa memahami dari apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Dalam riwayat lain wafil Bukhari, dalam sahihnya Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ketika beliau ditanyai tentang wahai Anas gimana sih Rasulullah membaca Quran itu bentuknya? Faqala kemudian Anas menjawab kanat maddan. Tapi kalau membaca itu panjang. Summa qara'a kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau memanjangkan Allah, kemudian memanjangkan Ar-Rahman, sama memanjangkan Ar-Rahim. Jadi bukan Bismillah gitu ya, tapi Bismillah. Nah, la-nya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Man-nya panjang, him-nya juga panjang. Itu mat ya, dipanjangkan. Bukan kok Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan yang kemudian tidak memenuhi daripada tajwid atau yang sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Dalam Sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lahu, ada seorang laki-laki itu berkata kepada Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Kata si laki-laki tadi mengatakan ini akra'u al-mufassala fi raq'atin wahidah. Hai sahabat Ibnu Mas'ud gitu ya. Saya kalau baca Quran itu baca surat-surat mufassal. Nah, jadi ada surat yang nantinya panjang gitu ya. Ada surat yang nantinya kemudian mi'in, ada yang surat yang kemudian pendek-pendek, ya, ada yang mufassal. Beliau itu membaca salah satu surat, termasuk surat yang nantinya mufassal, yang panjang dalam satu rakaat. Faqala, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, menanggapi daripada omongan tadi, hadza kahadza syi'r, gitu ya. Hadza kahadza syi'r. Jadi kamu membaca seperti itu, melakukan seperti itu kayak hadza asyir. Bahwa beliau menyebutkan lagi inna kauman yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqihim. Nah, orang-orang ketika membaca Al-Qur'an itu tidak sampai cara membacanya mereka itu cepat gitu ya. Cara membacanya mereka itu belum kemudian sesuai dan memahami serta mengangan-angan gitu ya. Membaca sekaligus mengangan-angan daripada lafat per lafat dari di dalam Al-Qur'an gitu. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tapi cara membaca yang bagus adalah ketika kemudian bacaan tadi itu sampai ke melekat di dalam hati kalian, itulah yang kemudian ada manfaatnya, itulah yang baik. Wa akhraja al-Ajiri fi Hamalatil Quran. Dalam kitab Hamalatil Quran juga disebutkan Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sahabat Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan la tanfiruhu nasran, la tunasiruhu nasrat taqali wala tuhazza wala tahazzuhu hadza syi'r faqifu an ajaibihi wa harriku bihi al-quluba wala yakunu hamma ahadikum akhir surah. Jadi intinya cara membaca dalam membaca Al-Quran itu jangan seperti kalian membaca koran, kalian membaca deskripsi dalam paragraf gitu ya. Tapi sesuaikan dengan makna yang kemudian kalian akan pahami. Ya, jangan kalian baca juga seperti terlalu melambai-lambai atau terlalu lebay seperti halnya syair juga gitu. Maka kalian juga harus mengetahui serta berhenti
dan memahami ketika sedang menjelaskan. Al-Quran ini sedang menjelaskan hal-hal yang di luar dari kebiasaan, gitu ya. Hal-hal yang kemudian membuat orang itu merasa tertarik. Ya, salah satunya itu diam dulu untuk kemudian meresapinya. Dan ketika kalian baca, kalian bacalah Al-Quran tersebut, bacaannya sesuai dengan yang bisa menggerakkan hati kalian. Yang bisa menggerakkan hati orang yang mendengarkannya. Gitu. Qala fi syarihil muhadzab, ini Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya, karena kitab Al-Muhadzab itu punyanya Imam Syirazi ya, kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi salah satunya, yang kemudian kitabnya namanya adalah Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Dalam kitab Majmu' tersebut Imam Nawawi menyebutkan bahwa wattafaqu ala karahatil ifrati fil isra. Beliau kemudian menyebutkan bahwa ulama itu sepakat ya bahwa ifrat terlalu berlebihan dalam isra, dalam mempercepat bacaan itu makruh gitu ya. Itu makruh. Qalu, kemudian mereka mengatakan wa qira'atu juz'in bitartilin afdalu min qira'ati juz'aini fi qadri dzalika zamani bila tartilin. Dan kemudian membaca satu juz dengan tartil, dengan bacaan yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, tapi menyesuaikan dengan memberikan hak-hak dari masing-masing huruf, itu lebih baik daripada membaca dua juz. Berarti satu juz, tapi dengan tartil, lebih baik daripada membaca dua juz, ya, tapi tanpa adanya tartil dengan waktu yang sama. Sama-sama 1 jam, gitu ya. 1 jam ini dapat bacaan dua juz. Kalau tartil. Tapi kalau nggak tartil bisa dapat 4 juz. Nah, berarti kan 2 kali lipatnya. Maka lebih baik mana? Kata para ulama, kata Imam Nawawi memilih bahwa yang paling baik itu adalah nggak masalah membaca satu juz dengan waktu yang sama dalam kadar 2 juz, tapi ketika dibarengi dengan tartil, gitu ya. Jadi tartil ini sangat penting sekali. Qalu, kemudian para ulama juga mengatakan wastihbabut tartili itu ditadabbur. Kesunahan tartil ini untuk apa? Untuk agar orang itu memahami makna-makna dalam ayat Al-Quran. Gitu ya. Orang mungkin kemudian nanti akan susah walaupun dia harus memulai dari awal. Tapi secara tidak langsung 1, 2 kalimat, lama-lama dia akan memahaminya. Mungkin awal-awal bagi orang yang belum tahu bahasa Arab gitu ya. Orang akan kemudian memahami, nggak masalah pakai terjemah perlafatnya. Oke. Setelahnya lagi, perlafatnya lagi, perlafatnya lagi. Nah, setelah membaca mungkin 1 halaman. Nanti ketika sudah selesai dari membaca semuanya, diulangi lagi bacaannya. Nah, bagusnya setelah diulangi lagi kan biasanya dia agak sedikit hafal gitu ya bacaannya. Tapi bagusnya tetap dengan tartil tidak terlalu cepat. Supaya apa? Supaya dia mentadabbur, supaya dia mengangan-angan daripada makna ayat tersebut. Kenapa? Karena tadabbur sendiri, mengangan-angan dan juga meresapi makna dari Al-Quran tersebut itu salah satu perintah, salah satu kesunahan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sering menyebutkan afala tadabbarun, gitu ya. Hendaklah mereka-mereka itu memahami dan menghayati makna-maknanya. Afala taqilun. Ya, hendaklah kalian semua itu berakal. Maknanya berakal adalah berpikir. Berpikir itu maknanya adalah apa tadi? Memahami dan juga berkontemplasi, menghayati makna-makna Al-Quran. Nah, wali annahu aqrabu ilal ijlali wa tawqiri. Dan karena membaca tartil itu lebih dekat kepada kita memuliakan, kepada kita menghormati terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Itu tartil. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi, dan lebih berdampak banyak, lebih sangat berefek gitu ya di dalam hati kita. Itu kalau membacanya adalah membaca tadabbur. Ya ibarat saja lah. Ada kita katakan gitu ya. Analoginya adalah seperti halnya kalau kita sedang berbicara di depan
depan presiden atau kita sedang berbicara di depan raja, akankah kalau kalian berbicara di depan raja itu akan cepat-cepat gitu ya? Atau kemudian terlalu bertele-tele, terlalu panjang? Enggak. Tapi memberikan tartil secara perkataan dengan jelas, ya. Terus kemudian kita paham apa yang kita bicarakan. Sehingga apa? Sehingga raja tadi itu menghormati dan juga menganggap kita cara bicaranya itu bagus. Menganggap bahwa apa yang kemudian kita sampaikan ini perlu untuk diperhatikan. Ya. Maka ketika kita membaca tartil, maka para malaikat Allah menyuruh siapa itu dari hambaku yang kemudian membaca tartil. Ya. Yang kemudian membaca dengan baik, dengan sopan santun. Itu salah satu adab dalam Al-Quran. Ya, sopan santunnya dari sisi intonasi, dari sisi bacaan seperti itu. Faedah yang lainnya tadi yang ditimbulkan manfaatnya adalah kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Gitu ya. Maka ada banyak faedah ketika tartil tadi. Yang pertama dipakai untuk tadabbur. Yang kedua dengan lebih dekat dengan sikap kita sebagai mengijlal, mentaukir, memuliakan, meninggikan, mengsakralkan dari kalamullah, firman Allah, ya, dari Al-Quran tersebut. Wa asyadu ta'thiran fil qalbi, dan lebih meresap, memberikan dampak, ngefek terhadap apa yang ada dalam hati kita, gitu ya. Memberikan efek yang begitu besar di dalam hati. Banyak ketika salah satunya adalah wa asyadu ta'thiran fil qalbi, bahkan ayat Al-Quran sendiri itu bisa kemudian berdampak entah itu bagi orang-orang Islam maupun orang-orang selain Islam. Buktinya apa? Sangat banyak sekali orang-orang selain Islam atau orang-orang kafir, orang-orang yang saat itu ya, itu di zaman-zaman jahiliyah, mereka sebenarnya paham kok apa yang dituangkan dan juga Al-Quran itu diturunkan, mereka itu paham. Kenapa ya? Karena mereka menggunakan bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Mereka paham apa isi daripada Al-Quran. Cuma lagi-lagi adalah egonya mereka saja yang menghalangi untuk mereka bisa beriman. Gitu Benar. ya. Nah, salah satu yang membuat kemudian Al-Quran ini sangat atau ada buktinya bahwa Al-Quran ini bisa nanti ngeresap dan juga berdampak, berefek terhadap hati, itu adalah ketika saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam duluan. Ya, sudah masuk Islam duluan, kemudian apa? Kemudian di tengah-tengah perjalanan, nah, Sayyidina Umar ini ditemui oleh orang, dan orang tadi bilang bahwa ngapain kamu mau kemana-mana gitu ya. Orang saudaramu sendiri itu loh udah masuk Islam. Siapa saudaranya yang udah masuk Islam tadi? Ya, saudaranya Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Hmm, Akhirnya dia buru-buru untuk mendatangi dari rumahnya saudaranya tadi. Sebelum masuk kemudian ke sana, ya, ada banyak riwayat ada yang bilang bahwa saudaranya, saudara perempuannya si Khattab ini menyuruh untuk beliau mandi dulu atau menyuruh untuk beliau bebersih dulu sebelum mendengarkan ayat ini. Nah, ini ya salah satu daripada kuncinya ya. Nah, ini orang yang belum Islam saja itu mau untuk melakukan hal tersebut, untuk bebersih, untuk menerima dan juga mendengarkan Al-Quran tadi dalam keadaan yang bersih gitu. Sehingga ketika kemudian Sayyidina Umar mendengarkan apa yang dibacakan oleh saudaranya tadi, langsung orang yang paling garang, orang yang paling galak, ya di depan dari Al-Quran tersebut langsung menjadi orang dan hati yang paling lunak sendiri. Seakan-akan apa kedua lututnya itu benar-benar nggak bisa menahan tubuhnya dan terjatuh di persimpuhan di depan Tuhan. Ya, itu salah satu dampak daripada ketika bacaan Al-Quran yang dibacakan juga tartil sehingga orang akan mengangan-angan daripada maknanya tersebut. Gitu. Wah talafah dan ulama berbeda pendapat sekarang. Halil afdalu itu adalah at-tartilu wakilatul kiroah atau justru as-sur'atu ma'akasratiha,
Apakah yang lebih baik, lebih utama itu kita membaca tartil, tapi bacaannya sedikit, yang kita baca dapat sedikit gitu ya. Baca tartil tapi satu halaman, atau baca surah banyak tapi dapat beberapa halaman. Tapi dapat banyak nih gitu ya, maka kasrotiha. Maka di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Berarti ada yang mengatakan secara kualitas, ada yang mengatakan secara kuantitas. Ada yang mengatakan berarti yang penting tartilnya, yang penting kualitasnya. Ada yang mengatakan enggak, yang penting banyaknya, gitu ya. Wa ahsana ba'du a'immatina. Dan sebagian daripada ulama kita itu lebih condong dan juga lebih menganggap baik yang kemudian mereka mengatakan inna sawabal qiraati tartili itu ajallu qadran wa sawaba al kasrah aksaru adadan li anna bi kulli harfin itu asyru hasanatin gitu ya. Jadi bahwa kemudian oke, mending setengah-setengah atau mending kita jawabannya adalah jawaban yang normatif, jawaban yang secara umum ya, bahwa pahala daripada membaca tartil itu lebih agung, lebih besar, lebih mulia gitu ya, secara kualitasnya, secara tingkatannya. Kalau kita baca tartil, maka secara tingkatannya dia lebih tinggi, lebih agung. Wasawabul kasrati, sedangkan kalau orang lain yang membaca lebih cepat tapi dapat banyak, itu juga aksaru adadan, itu mendapatkan pahala yang banyak juga. Kenapa kok bisa mendapatkan pahala yang banyak? Karena semakin banyak dia membaca Al-Quran, sedangkan per huruf dari Al-Quran itu dihitung 10 kali bacaan. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama, itu ibaratnya adalah muridnya sedikit, tapi semuanya berkualitas. 20 tapi berkualitas semua. Ada lagi, satu sekolahan dapat banyak murid. Ya, muridnya ada 100 gitu ya. Ya, tapi semuanya standar gitu ya. Nah, ini secara dua hal tersebut, ya ulama berbeda pendapat. Ada yang bagus A, yang penting banyak, karena kita butuh untuk ramai dan butuh untuk syiarnya. Ada yang kemudian yang penting adalah sedikit nggak masalah, tapi pemahaman Qur'annya itu yang kemudian didapatkan gitu. Maka dua pendapat ini. Ada yang kemudian ulama yang lebih mementingkan yang penting kualitasnya. Nah, gitu ya. Kuantitasnya nanti bisa kemudian disusul. Nah, selanjutnya Wafil Burhan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran punya Imam Zarkasi, beliau mengatakan Kamalut tartili itu adalah tafkhimu al-fadhihi wal ibanati fi hurufi an hurufihi wa alla yuzghima har yudgima harfun fi harfin gitu ya. Jadi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran bahwa sempurnanya tartil ya, itu membuat lafat-lafat Al-Qur'annya menjadi agung. Wal ibanatu an hurufi, dan huruf-hurufnya itu jelas-jelas kita bisa memanai. Dan tartil itu bisa sempurna dengan apa? Atau lafat-lafatnya ditafkhim ya. Kalau lafadznya itu memang tebal, tafkhim itu maknanya tebal ya. Ro, misal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak ini lafadz yang tafkhim, yang tebal. Nah, sedangkan kemudian hurufnya juga harus jelas. Kalau memang tak ya tak, kalau memang tok ya tok, ya hak ya hak, kho, jim dan lain sebagainya. Itu dikatakan nanti sempurnanya. Tartil itu bisa sempurna dengan tadi memberikan huruf sesuai haknya. Kalau memang hurufnya itu tafkhim, jelas tebal, berarti harus ditebalin. Wa la yudghima harfun fi harfin, tidak kemudian mengidghamkan satu huruf kepada huruf yang lainnya. Contohnya sirotol mustaqim gitu ya. Terus dibaca siratom mustaqim. Ya, harusnya kan masih ada alnya tuh, langsung sirotom mustaqim. Maka jangan sampai mengidghamkan satu huruf kepada huruf yang lainnya yang itu bukan hak untuk diidghamkan, dimasukkan gitu ya. Contoh harusnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ya. Ya,
alhamdulillahirabbil alamin itu nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang nantinya memang tidak diidghamkan, ada yang memang itu perlu untuk diidghamkan, gitu ya. Jadi enggak membaca cepat itu ada kemungkinan orang mengidghamkan satu huruf pada huruf yang lain, gitu ya. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang membuat nantinya secara kualitas membaca cepat itu kurang bagus, gitu ya, dalam sisi kualitasnya, jelas. Oke, wakila ada yang bilang, wahada aqalluhu. Ini yang paling sedikitnya dalam tartil seperti itu. Wakmaluhu. Dan paling sempurnanya adalah tartil, itu bukan seperti itu. Itu yang minimnya lah. Jadi minimnya atau batas basicnya, ya batas pokok dasarnya ketika kalian mau tartilnya sempurna, ya huruf yang perlu ditebalkan, ditebalkan. Huruf yang perlu diperjelas, harus diperjelas ya wala yudhima dan tidak menidgham satu huruf kepada huruf yang lain yang bukan pada haknya. Nah, ini adalah secara minimal-minimalnya orang baca Quran itu harus seperti ini kalau mau tartil, gitu ya. Sedangkan wa akmaluhu sebenarnya yang paling sempurna ketika membaca tartil bukan seperti itu. Tapi bagaimana ayat qara'ahu ala manazili. Tapi sebenarnya menurut Kila ya, berarti ada dua pendapat nih, gitu ya. Pendapat yang kedua bahwa yang paling sempurna adalah dia membacakan Al-Quran tadi ala manazili sesuai dengan tempat-tempatnya. Artinya apa? Artinya sesuai dengan tempatnya ini. Fa in qara'a tahdidan lafadhu bihi lafdut tahdid. Kalau dia sedang membacanya adalah menakut-nakuti, ya, maka dia bacaannya harus dengan menggunakan lafaz yang tahdid juga atau intonasi gaya bahasa yang tahdid yang menakut-nakuti. Au ta'diman atau sedang mengagungkan Allah, sedang mengagungkan, maka juga menggunakan lafaz yang ta'dim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Nah, ini bacaannya adalah bacaan yang mengagungkan. Al-Qur'anil Hakim. Nanti ketika kemudian menakut-nakuti, misal innalladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Misal tapi dengan gaya bahasa atau dengan intonasi yang menyedihkan atau intonasi yang menakutkan gitu. Maka disesuaikan dengan daripada makna lafaz Al-Qur'an yang nantinya dibaca. Gitu ya. Wa yusannu dan disunahkan juga al-qira'atu bitadabburi, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan menghayati, wa tafahum dan memahami ayat-ayat yang ada di dalamnya. Fahuwal maksudul a'zamu, ini adalah maksud yang paling a'zam, paling mulia, wal matlubu al-ahamu dan yang paling dicari dan yang paling penting. Itu adalah apa? Membaca tartil supaya orang itu bisa tadabbur, bisa memtafahum, bisa memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan adanya bacaan dan juga pemahaman tersebut, wabihi tansyaihu as-sudur. Maka hati akan berlapang dada. Hati itu akan kemudian mudah untuk tidak marah. Watastaniru al-qulubu dan juga hati atau jadi dada itu akan berlapang dan hati-hati itu akan tercahayai dan juga tersinari, itu ya. Artinya hatinya itu jadi terbuka, gitu ya. Tidak kemudian sempit pemikirannya, lalu kemudian tidak mudah marah, tidak mudah terkena emosi dan lain sebagainya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, liyadabbaru supaya orang-orang itu bisa menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini kan jelas-jelas ini adalah ayat yang Allah sendiri berfirman bahwa ini harus atau bagusnya adalah orang-orang itu bisa mentadaburi, bisa menghayati makna-makna dari tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya.
Waqala kemudian Allah afala yatadabbarunal Qur'an gitu ya. Afala yatadabbarun hendaknya orang-orang itu menghayati daripada makna-makna Quran. Artinya wasifatu dzalika. Bagaimana bentuknya? Ayyashghala qalbuhu bitafakkuri fi makna ma yalfidu bihi. Artinya apa? Hatinya ini sibuk untuk berpikir, sibuk untuk menghayati, sibuk untuk mengangan-angan makna dari apa yang diucapkan atau dilafadzkan. Sehingga apa? Faya arifu makna kulla ayat, makna kulli ayatin, sehingga dia bisa mengetahui makna dari masing-masing ayat. Ayat ini maknanya apa? Dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa itu adalah kitab yang tidak ada unsur ragunya sama sekali gitu ya. Jadi kalau kita bulan riba fi satu lagi hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, artinya berarti nah gitu ya nanti ya, berarti kalau orang-orang itu bertakwa maka Al-Quran inilah yang nanti akan menjadi petunjuk. Berarti kalau nanti kita tadabbur kita gitu ya, bahwa apa itu takwa, lalu takwa adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya ya, sehingga orang-orang yang menjalankan perintah Allah menjauhi larangan Allah nanti akan dikasih hudan, dikasih petunjuk. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari makna Al-Quran, petunjuk dari apa yang harus dia lakukan gitu. Nah ini memahami daripada masing-masing ayatnya ini sangat penting sekali. Wa yata'ammalu dan mengangan-angan al-awamiro, berbagai macam perintah-perintah, wan nawahi dan juga berbagai macam larangan-larangan. Wa ya'taqidu qabula dzalika dan meyakini bahwa hal tersebut tadi itu bisa diterima. Dia yakin bahwa dia akan bisa menerima terhadap perintah-perintah dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, gitu ya. Nah, fa in kana mimma qassara anhu fima madha, maka i'tadzara wastaghfara. Kalau dia mendapatkan cerita yang kemudian cerita tadi itu merupakan hal yang menjadi sebuah kecerobohan, qassara anhu ya. Jadi sebuah kecerobohan di masa lalu, maka dia iktadara wastaghfara. Misal dia sedang membaca Al-Quran. Di dalam bacaan Al-Quran tersebut ada kejadian bahwa kejadian tersebut adalah kejadian, contohnya adalah orang yang kemudian nggak ngikutin atau nggak nurut terhadap Tuhannya, nggak nurut terhadap perintah Nabi Muhammad SAW. Maka itu kan termasuk dari qasara anhu fi mamado, ya, termasuk dari beberapa hal-hal yang kemudian menjadi masa lalu dia. Dulu di masa lalunya dia itu dia tidak kemudian apa? Dia tidak ngikutin atau taat terhadap Allah, terhadap nabinya. Maka ketika ada ayat yang seperti ini, dia kemudian iktadaro, meminta ampunan, meminta, ya Allah kok saya dulu itu seperti ini ya. Dan wastagfaro dan juga bertaubat meminta ampunan. Iktadaro, dia ngaku dia bahwa dia itu adalah makhluk atau manusia yang salah, manusia yang ceroboh dan lain sebagainya. Dan meminta ampunan yang paling penting. Dan meyakini bahwa Allah pasti mengampuni segala macam kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena rahmat dan juga kasih sayang Allah itu lebih besar, jauh lebih besar dibanding dari dosa yang kita lakukan. Mau sebesar apapun dosa kita, maka rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih, ya, lebih besar daripada itu. Jangankan Allah, Nabi saja sebagai utusannya, ya, cintanya Nabi terhadap kita itu jauh lebih besar daripada cinta orang tua kepada kita. Kita tahu ya bahwa orang tua kita cinta kepada kita itu bagaimana, apapun dilakukan. Mereka kalau mau nanti makan, hanya makan nasi doang, mereka rela untuk makan nasi supaya anaknya itu bahagia, supaya anaknya itu makan enak. Ya kan? Itu cinta orang tua kepada anaknya. Nah, cintanya Nabi itu lebih besar jauh
ya, daripada cinta orang tua kepada anaknya, apalagi cintanya Allah kepada kita sebagai hambanya. Ya, kita melakukan berkali-kali, kita melakukan pelanggarannya, dikasih tahu tapi masih saja kita nggak mau nurut atau justru mengelak dan juga acuh tak acuh. Tapi kemudian di suatu hari dengan banyaknya kesalahan tersebut kita minta ampun, kita minta untuk kemudian kembali lagi, Allah kasih gitu ya. Dengan mudahnya Allah sangat kasih hal tersebut. Maka itu ya salah satu bentuk daripada memahami dan juga mentadaburi menghayati ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Wa idza marra bi ayati rahmatin istabsyara wa sa'ala. Ketika kita sedang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an tadi itu menjelaskan tentang ayat rahmah, ayat kasih sayangnya Allah, maka kita hendaknya itu merasa senang dan merasa kita harus meminta terhadap hal tersebut, ya. Kita harus meminta terhadap hal tersebut. Ya, contohnya ada banyak sekali. Contohnya ketika kemudian Nabi diberikan, ya, diberikan sebuah kemuliaan, Nabi diberikan sebuah ketinggian derajat dan lain sebagainya, kita juga meminta adanya hal tersebut. Contoh, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. Ini kan menjelaskan ayat-ayat orang-orang yang kemudian mereka beriman terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang nantinya nggak tampak. Contohnya apa yang nggak tampak? Surga, neraka, malaikat, itu kan hal nggak tampak tapi kita beriman gitu ya. Maka merekalah inilah orang-orang yang kemudian mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang yakin, orang-orang yang nantinya dapat surga. Maka ketika seperti ini kita hendaknya itu senang gitu ya, bahwa kita juga melaksanakan hal tersebut. Dan kalau tidak, kita meminta supaya kita sama dengan hal tersebut. Contohnya kayak semisal ada ayat yang seperti itu tadi, wasbir li hukmi rabbika, atau kemudian orang-orang yang nantinya mereka beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga. Maka kita minta, setelah kita membaca ayat tentang kasih sayang Allah yang seperti ini tadi, kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma minhum. Ya Allah, jadikanlah kita, Allahumma ij'alna minhum, atau ya Allah, jadikan mudahnya ya Allahumma minhum ya Allah gitu ya. Itu udah. Atau kalau nggak pakai bahasa Arab juga nggak masalah, pakai bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing, bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga Engkau jadikan saya seperti orang-orang yang ada di yang saya baca ini ya Allah. Makna dari ayat Al-Quran yang saya baca ini. Ini adalah ketika ayat-ayat rahmah, ketika ayat-ayat yang baik, ketika ayat-ayat yang menunjukkan kepada orang-orang yang mulia. Sebaliknya, au azabin, kalau nanti kita bertemu dan membaca ayat-ayat menjelaskan tentang adab, tentang siksaan, maka asfaqa wa ta'awwada. Maka hendaknya dia harus juga merasa khawatir, merasa kemudian dia itu kasihan, kasihan terhadap diri sendiri, kasihan terhadap orang-orang yang dulu wa ta'awwada, dan meminta pertolongan, meminta perlindungan agar jangan seperti itu ya Allah, gitu ya. Kayak contohnya ketika Al-Quran sedang menyebutkan ayat tentang azab-azab dari orang-orang terdahulu, azab dari kaum-kaum kafir atau kaum Nabi Lut, ya kaum Sodom dan lain sebagainya, kita meminta, ya Allah, inna na'udzu, ya, ya Allah, kami meminta pertolongan jangan sampai seperti orang tersebut. Bukan hanya kami mungkin ya Allah, jangan sampai saya, keluarga saya, dan juga anak cucu saya, ya, seperti jangan sampai mendapatkan adab seperti itu atau melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Itu adalah beberapa ayat-ayat yang kemudian kita patut untuk meminta perlindungan dari hal-hal yang buruk tadi.
au tanzihin, atau ada ayat yang mentanzih, mensucikan Allah, misal subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu kan ayat-ayat yang subhana, maha suci Allah. Allah itu suci dari berbagai macam hal-hal yang berlaku syirik, dari berbagai macam hal-hal yang nantinya mengsekutukan Allah, ya. Maka ketika bertemu dengan ayat-ayat yang subhana atau alhamdulillah atau kemudian ayat-ayat yang semakna dengan ini nazzaha, hendaklah dia juga mengatakan subhana, gitu ya, subhanallah an kulli dzalik, subhanallah maha suci Allah, Allah nggak mungkin seperti itu, ya. Wa azuma, dan mengagungkan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Audu'ain, atau bertemu dengan ayat yang berisi doa, gitu ya. Tadorro'ah, maka tadorro'ah wa talaba, maka hendaklah dia itu benar-benar merendahkan hatinya dan meminta, seperti halnya ketika kita sedang berdoa, gitu ya. Orang kalau berdoa itu kan ya nggak bersikap sombong, pasti kalau orang itu berdoa bersikap benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di depan Allah dan benar-benar meminta terhadap seperti halnya itu. Contohnya ya di ayat-ayat yang tentang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, gitu ya. Askantu min dzurriyyati ghairi biwatin. Terus kemudian Rabbana min dzurriyyatina qurrata a'yun waja'al. Nah, ayat-ayat yang kemudian ayat-ayat tersebut itu berkaitan dengan doa, gitu ya, doa-doa, kemudian doa Nabi, terus kemudian doa Nabi Musa, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Ibrahim, gitu ya, yang dimana doa-doa tersebut itu adalah doa-doa yang beliau ucapkan saat itu. Maka ketika kita bertemu dengan doa seperti ini, ya kita juga sama, ya. Nantinya kita meminta Allahumma ya Allah, semoga itu juga terjadi, ya, di anak-anak cucu kita. Semoga terkabul, engkau kabulkan hal tersebut baik kepada kita. Nah, ini merupakan kesunahan-kesunahan. Sehingga kalau kemudian ada orang, contohnya, semisal ya, di dalam surat At-Tin, kita kita inilah watini wa zait a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, lalu apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ini kan berarti kan ayat yang untuk tanzih, untuk mensucikan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang ahkamil hakimin, zat yang paling bijaknya, zat yang kemudian paling, atau zat yang sangat bijak sekali, ya, dari para hakim atau para orang-orang yang bijak. Allah adalah zat yang paling bijak. Maka jawabannya apa? Bala wa idin. Bala, iya. Memang Allah adalah zat yang paling bijak, gitu ya. Ahkamul hakimin. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan kami ikut bersaksi adanya hal tersebut. Gitu ya. Kemudian nanti di ayat-ayat ketika nanti semisal wa kallamallahu Musa taklima. Ada Nabi Musa di situ, maka kita eh, doa alaihi salam. Semoga Nabi Musa itu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan termasuk daripada doa-doa tersebut. Sehingga kalau kita mendapatkan atau mendengar, gitu ya, dari beberapa eh, ayat tersebut tadi, contohnya ayat yang menerangkan tentang alam nasyrah laka sadrak. Ini ayatnya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad, ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dada engkau, sadroka, ya. Dada engkau. Engkau ini Nabi Muhammad. Maka sunnahnya salah satunya adalah apa? Kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad berarti apa?
alaihi salam gitu ya. Atau sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kalau Nabi kan biasanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam nashrah laka sadrak. Kita jawab sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu ayat-ayat yang nanti ditujukan kepada Nabi Muhammad gitu. Salah satu ya Muhammad tuh misal di dalam ayat Quran ada nama tersebut gitu ya bahwa laisa adimir rijalikum alaihi Rasulullah. Ayatnya adalah ya Allah maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nah gitu ya. Ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad, maka jawaban kita adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maka ini merupakan kesunahan-kesunahan ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran dari bacaan orang lain maupun kita kemudian memperdengarkan bacaan tersebut kepada orang lain. Maka orang tadi itu sunnahnya adalah melafatkan ketika ada ayat rahmah, maka meminta senang dan juga meminta seperti halnya dia mendapatkan rahmat kasih sayang tersebut. Ketika azab, maka dia kasihan, dia sedih gitu ya, dan meminta perlindungan dari adanya azab tersebut. Ketika ayatnya tanzih, mensucikan, maka dia sucikan Allah juga. Ketika ayat doa, maka dia ikut kemudian meminta daripada doa tersebut tadi. Nah, makanya salah satunya kenapa kok ada ya kalau di Indonesia kita sering ya namanya ada Yasin Fadilah gitu ya di mana di dalam Yasin tersebut biasanya setelah beberapa ayat ada tambahan-tambahan gitu ya atau ada doa-doa. Itu karena memang kalau kita pahami maknanya nanti doa-doa dan juga kata-kata tersebut itu nanti akan cocok dengan adanya kesunahan ini tadi gitu ya. Cuma lebih panjang gitu aja kalau di dalam Yasin Fadilah. Coba nanti kalau dicek saja ya di dalam Yasin Fadilah itu setelah beberapa ayat nanti ada bahasa Arabnya itu ada maknanya gitu ya. Misal setelah kemudian 12 ayat ada tambahannya. Salah satunya juga ketika sudah di ayat ke-13 atau setelah belasan ayat ya. Di situ kan ceritanya adalah ketika Nabi Muhammad itu keluar pas waktu di malam Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah ya. Jadi ketika mau hijrah itu kan mereka orang-orang kafir Quraisy itu kan menyewa atau jadi menyuruh untuk masing-masing daripada apa suku itu mengirimkan satu delegasinya untuk membunuh Nabi gitu ya. Nah, di malam hari tersebut itu kan keluar, Nabi bisa keluar tanpa mereka itu tahu ya. Salah satunya adalah mimbaini aitihim min khalfihim Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalamin umsatna min suratul mustaqim. Dzalika kana fi Tunjur kama ma undira bapa muhafidun. Laqad haqqal qawlu ala ansarim wa min inna min baini aidihim wa min khalfihim jalahum bima kan yang sibun. Maka di situ ada ayat yang kemudian Nabi itu bisa lolos ya dari kepungan orang-orang kafir Quraisy tadi itu seakan-akan mereka tidak bisa melihatnya. Fala yubsirun. Mereka itu tidak bisa melihat Nabi keluar. Sehingga ini adalah ayat yang kemudian kita bisa praktekkan atau kita bisa kemudian implementasikan gitu ketika ingin selamat dari adanya mara bahaya, ya, salah satunya dibaca ini. Nah, di situ ada tuh ayat Yasin Fadilahnya, bagaimana doa-doa kita, bagaimana sikap kita terhadap ketika memahami dari ayat-ayat yang ada dalam surat Yasin tersebut, gitu ya. Nah, itu yang barangkali mungkin di dalam ayat-ayat yang lain, nah ini Yasin Fadilah itu kan hanya contoh karena kita sering membacanya gitu ya. Mungkin nanti di surat Al-Mulk atau surat kemudian Amma Yatasaalun atau Juz Amma dan lain sebagainya juga ada ketika lewat ayat-ayat ini tadi entah itu adab atau rahmat atau doa atau tanzih itu disesuaikan dengan apa yang menjadi
situasi dan juga kondisinya gitu ya, sesuai dengan makna daripada ayat tersebut tadi gitu. Maka mungkin itu yang ingin disampaikan dan kita belajar di malam hari ini gitu ya. Semoga kemudian untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas di pertemuan insya Allah di hari Ahad depan ya, di hari Ahad ini ya. Insya Allah 2 hari lagi kita akan bertemu kembali insya Allah. Semoga apa yang kemudian kita baca ini mendapatkan manfaat dan berkah serta bermanfaat bagi kita, keluarga, serta zuriat-zuriat dan juga sampai keturunan kita di yaumil kiamah nanti. Mungkin silahkan bagi yang ingin bertanya, kalau ada pertanyaan. Ya. Amin, jazakumullah aidan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup pada malam hari ini dan silahkan kalau sedang ada yang kemudian nanti belajar kembali atau mengulang kembali pelajarannya, ada yang masih atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, silahkan ya. Kita akhiri di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Jazakumullah khair, asatidz sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.